Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Oke, minggu kemarin bahas sedikit mengenai ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang mendapat cobaan yang sangat besar. Siapa yang mau? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling banyak mendapat ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'in ajraita hadhil adkar wa nahwaha, dan apabila ini selalu kita ingat dalam hati kita, atau mungkin kalau tidak salah adkar ini tadi yang disebutkan ini tadi. Kalau dikiri tidak pernah nyebut dikir begini ya. Fawadhab ta'ala bi takrir tabrin, dan selalu kau ulang-ulangi mengenai bagaimana kemurahan Allah, bagaimana kasih sayang Allah kepada kita, lalu dikiaskan dengan anjing yang begitu jelek tapi masih diberi rezeki. Orang kafir yang tidak pernah menyembah Allah, rezekinya ya tetap lancar. Lalu bagaimana dengan kita hambanya yang beriman kepada Allah? Ini yang selalu ada dalam hati kita, pikiran kita, diulang-ulangi terus. Lalu itu tadi juga mengenai cobaan yang diberikan oleh Allah kepada para anbiya, nabi, terus para aulia, sahabat dan lain-lain. Bagaimana ujian yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan siapa mereka? Siapa diri kita? Mereka adalah kekasih-kekasih Allah, orang yang dekat, hamba yang dekat dengan Allah. Terus awak dewi sopo. Nah, kita kembalikan selalu ke sana. Fa inna dzalika sayahwin 'alaika idza kanat 'alaika himma wa jihad zamanan ghairu tawil. Karena ini semua dan juga ayat yang dikatakan oleh Allah, apa ayat itu mau? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan diberikan dua kemudahan. Dan ini janji Allah. Insyaallah ini kesulitan dunia, kesulitan diberikan dua kemudahan dunia dan kemudahan akhirat. Dan ini kalau selalu ada dalam hati kita, niscaya apapun yang menimpa kita ini akan merasa biasa, tidak ketok gede koyoi. Tapi kalau kita tidak pernah mikir semacam ini, jadi kena opo didik koyok kita sudah mendapat musibah yang sangat besar. Tapi kalau kita kembalikan ini tadi, terus bagaimana pikiran kita, Allah bisa lebih memberikan yang lebih besar musibah dan lain-lain. Terus dari ganjaran ini semua akan kelihatan remeh, kelihatan lemah, kelihatan sedikit di pikiran kita, bahkan di hati kita. Jadi musibah apapun yang menimpa, kalau kita kembalikan ke ini tadi yang kita sebutkan sebelumnya, insya Allah akan kelihatan ringan musibah yang kita terima. Iku mau yang sering dimasukkan dalam hati kita, pikiran kita terus. Oh ini Allah ini memberikan orang kafir, maksud aku gani. Lalu bagaimana dengan aulianya, para walinya, mereka diberikan sebesar itu musibah, sedangkan aku siapa? Lalu apa yang diberikan oleh Allah, ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bersabar. Dan Allah masih mampu memberikan yang lebih besar, tapi kita cuma diberikan semacam ini dan lain-lain. Idza kanat alka himmah wa ijtihadun fi zamanan ghairu tawil. Apabila kita mempunyai keinginan pada waktu yang singkat, kata beliau. Iki waktu ya insya Allah tidak lama hal semacam ini ya. Suwe apa tidak kira-kira? Ya insya Allah kesulitan ini tidak bakal lama. Kayak corona sebenarnya sulit pirang tahun nih. Tidak sampai 2 tahun, setahun tok uang wis balik kabeh ya.
mulai kembali lagi. Tapi kemudahan yang kita dapati berapa tahun di sana. Nah ini kita kembalikan ke hal yang sedemikian ya, insya Allah akan enak. Aku mau intinya kata beliau, pokoknya ingat akan yang kita sebutkan sebelumnya ini ya, insya Allah akan kelihatan ringan semuanya. Makanya wong nggak tahu belajar gini, nggak pernah ikut semacam iki, kena musibah didik wis munting bakal kepikiran, ndak nafsu mangan, ndak iki bisa stres. Kak ngomong stres ya, stres. Nah, kalau kita kembali ke sini ya, insya Allah lebih ringan dalam pikiran. Walaqad dafa'ta hadhil awarid al-arba'a an nafsik. Engkau telah menolak semua awarid, rintangan iki yang bakal merintangi, menghalangi kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki wal akhtar wal masaib wa anwa'il qada yang sudah kita sebutkan bulan-bulan yang lalu atau tahun-tahun yang lalu dalam suatu suwi ya, dari yang enak ataupun yang susah, yang tidak enak. Wa kufita mu'nata wa sirta indallahi ta'ala minal mutawakkilin al-mufawwidin. Sudah bisa melewati kita di masalah urusan rezeki kita ya, tidak terlalu nemen mikire. Dirintangi rezeki sudah dijamin, musibah, masalah godok ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain ini sudah, kalau kita sudah menjalani ini semua mau ya, ini kata Imam Ghazali, maka kau akan menjadi orang yang tawakal di sisi Allah, termasuk orang-orang mutawakkilin. Kenapa kok dibilang demikian? Karena kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Usaha tapi tetap kembali ke Allah Subhanahu wa taala, dan ini kedudukan yang sangat tinggi. Ar-radin bi qada'i, rela ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. As-sabirin ala bala'i, sabar atas musibah. Kita bicara iki itu kepingin musibah ya, tapi minta kepada Allah semoga diberi selamat dunia wal akhirah. Cuma manusia tidak bakal lepas dari hal yang sedemikian. Wa hasalta li nafsika rahatal qalb wal badan fid dunya. Nah, kata beliau, kalau sudah demikian, tawakal, pasrah kepada Allah, ridho dengan qada Allah, ketentuan Allah, sabar atas musibah, apa yang kau dapati? Rahah fil qalb wal badan. Badan dan hati iki enak, tenang. Ya, kayak tidak percaya ono apa-apa, coba praktekkan ini. Nah, kita tidak bakal lepas dari ini. Kita pasrahkan kepada Allah, rela dengan ketentuan Allah, lalu sabar, iki hati enak, badan enak. Terus kalau kita tidak terima, tidak mau ini semua, hati loro, awak bakal ikut sakit. Sakit itu biasanya datangnya dari mana? Banyak dari pikiran. Hati nyambung dengan pikiran. Terus pikiran bakal loro, hati loro, pikiran hati sakit, pikiran tidak enak, badan ikut sakit. Tapi kalau kita di badan enak, hati juga enak kabeh. Jadi apapun yang menimpa kita, yaitu tadi perlu rela. Pertama, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, rela dengan ketentuan Allah, sabar atas yang menimpa. Ini akan mendapat keenaan pada diri kita, badan maupun hati. Wa adzima thawab wa dhuhur fil uqbah, serta ganjaran, besarnya ganjaran, wa dhuhur yakni simpanan fil uqbah fil akhirah. Iki pertama, badan enak, hati enak, badan sehat, ganjaran besar oleh kabeh. Tak ngono ta? Badan hati enak ya. Badan enak, ganjaran banyak. Tapi kebalikan nih, ndak pasrah, mau pokok diurusi dewe kita harus gini, ndak harus pokok
karepe dhewe dan tidak rela dengan ketentuan Allah, selalu ngersulo keluh kesah, tidak sabar, yang dia dapati hati sakit, badan sakit, di akhirat yang dia dapati numpuk dosa. Jadi iki celengan kebaikan, ini celengan ganjaran, ini celengan dosa. Wis sakarepe jenengan pilih sing pundi. Iki dalane, jadi dikek dalan enak, beda enak, kebanyakan manusia milih sing di biasa. Milih sing enak apa ndak? Milih sing di kira-kira. Sing enak apa sing gak enak? Agak sing milih gak enak biasanya. Ngomongnya enak tapi wis kena lali terusan. Kok gak duwe-duwe didik wis sing budak sing iki anak gak ono apa-apa diamuk, bojo gak ono apa-apa dingenikno. Iki menunjukkan sudah tidak ada tawakal serta rela dengan godok Allah, sabare gak ono pisan. Kok bae wis pikiran ndak enak, kacau, yang kita lakukan juga bakal kacau. Kadang kita berbuat secara tidak kita sadari. Mari cuma nyesel wis. Akada. Iki dikasih jalan enak sama Imam Ghazali, cuma tinggal kita mau menjalani atau tidak. Makanya baik belajar ilmu tasawuf ini yang hati enak. Semua kembalinya ke hati. Hati enak, badan insya Allah enak. Wa jalilal qadr wal mahabbah inda rabbil alamin, serta kedudukan yang tinggi dan kecintaan dari Allah. Innallaha yuhibbus sabirin. Fayastami'u laka khairat darain. Dan kalau sudah begini akan terkumpul bagimu apa? Kebaikan dunia dan akhirat. Dunia enak, baik, akhirat juga baik. Fatastaqimu laka tariqul ibadah, dan jalan untuk ibadah ini mudah, gampang dijalani. Karena apa? Tidak ada penghalang, tidak ada yang menyibukkan kita. Iki ngomongnya ya dipraktekno didik-didik ya. Mak BKB ketoke sulit, tapi ya tetap harus dijalani. Wa kunta hina idzin qad qata'ta hadhil aqaba al-usra. Kalau sudah begini kata Imam Ghazali, berarti kau sudah memutuskan rintangan-rintangan yang sangat sulit. Iki kabeh urusane soro. Terutama mau urusan rezeki ya. Urusan rezeki gampang apa soro urusane? Kita ada anak kerjaan didik wis pusing, walaupun kadang sik nyekel duit kene di kemangan sak wulan wae sik ngelundas. Ini urusan rezeki, terutama ikut tadi 4 yang kita sebutkan tadi. Kalau sudah ini semua kita jalani, wallahul mas'ul ayyumiddana wa iyana bihusni taufiqi, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayat. Fa innal amra kullahu biyadihi, karena segala urusan adalah di sisi Allah. Semua yang ngatur, kita tinggal pasrah kepada Allah. Wala wa arhamur rahimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Tidak ada kekuatan dan kemampuan kecuali milik Allah, karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bantuan Allah kita tidak memiliki apapun. Jadi apa yang kita lakukan diberikan iki semua karena Allah, karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Iki aku terus murojaah belas soal iki ya. Gak perlu itu kalau kita bahas ini aja ceritanya sahabat wae nutuk noben sampai mana iku ya. Tengerane ndak iki? Ndak dicoba. Kita ngerane sing ndi. Sahabat Abdullah bin Hudzafah yang dulu ceritanya sing pertama itu diutus zaman siapa iki? Sayyidina Umar ya. Diutus Nabi apa Sayyidina Umar iki? Diutus oleh Nabi ya ke Raja
Kisra yang berangkat seorang diri, Diwian berangkat ikan ya. Dan di situ ceritanya wis mari ndak perlu diulang ya. Diulang tek kok. Iki yang pertama. Kaisar Malik Furus. Dan yang kedua adalah hadhihi kisah lega Abdullah fama kisah lega Kaisar Adimir Rum. Yang pertama iki raja Rum iki sebuah Romawi. Dan ini versi yang kedua. Setelah jalan itu sudah alhamdulillah diberikan keselamatan beliau. Lalu cerita selanjutnya, laqad kana liga'u Kaisar fi khilafati Umar bin Khattab. Kalau dulu Romawi itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman iki ke Persia, ini zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Fa fi sanati tasi'a asyar lil hijrah, pada tahun 19 Hijriah Sayyidina Umar mengutus pasukan untuk perang memerangi Rom, fihi Abdullah bin Hudzaifah. Termasuk di situ Abdullah bin Hudzaifah. Tuh, keliru iki. Yang dulu itu Persia, yang ini Rom ya. Yang pertama itu Persia. Ini Rom. Keliru. Kaisar Azimir Rum gattanahat ilai akhbar jundil muslimina wa yatahawwaluna bihi min sidqil iman wa rusuhil aqidah wa istirkhasin nafas fi sabilillah. Dan kaisar atau raja Romawi ini telah nyampe kepadanya kabar tentang pasukan kaum muslimin, yang mana sifat mereka ini disifati dengan sidqul iman, yang benar-benar beriman, dan kuatnya akidah mereka dan keinginan mereka untuk jihad membela Allah dan Rasulnya. Dan ini perjuangan sahabat, keinginan sahabat dalam berjihad, kekuatan iman ini sudah nyebar kepada raja-raja yang lain. Amara rijalahu idza dhafiru bi asirin min asrul muslimin an yubqu alaihi wa ayatuhu bi hayyan. Pesene raja kaisar ini, raja Romawi, kalau ada yang menawan dari pasukan kaum muslimin, maka biarkan dan bawa kepadaku dalam keadaan hidup. Biasa perang biasanya ada tawanan. Masyaallah ayyaqa Abdullah bin Hudzaifah sami asiran fi aidi Rum. Dan kebetulan sing kena iki menjadi tawanan Abdullah bin Hudzaifah. Beliau yang menjadi tawanan kaum kafir. Fahamaluhu ila malikin, dibawa ke rajanya. Dan dikatakan sesungguhnya ini adalah ashab Muhammad, termasuk ini sahabat Muhammad, di antaranya yang pertama, termasuk pertama yang masuk dalam agama Islam, ini sudah kita tawan sekarang, dan aku bawa kepadamu wahai raja. Pasukan itu telah oleh Malik Abdullah bin Hudzaifah tawilan thumma badara qailan ini a'ridu 'alaika amran. Aku akan sadarkan kepadamu beberapa masalah. Ama wa qala a'ridu 'alaika anta nasr fa in fa'alta khallaitu sabilaka wa akramtu maswak. Aku tawari kau supaya kau keluar dari Islam masuk Nasrani. Kalau kau mau, aku lepas kau dan khallaitu sabila, serta kau akan berikan kedudukan. Disuruh keluar dari Islam. Dijawab oleh Abdullah, sungguh sangat jauh, jadi ikut hal yang tidak mungkin. Mati lebih aku cintai ilayya min alfi marra mimma tad'uni ilayhi. Mati lebih aku cintai daripada 1000 kali apa yang kau tawarkan kepadaku.
mati. Ini menunjukkan bahwa akidah iman sudah kuat. Akhirnya ma'riduhu alaika asyraktuka fi amri wa qasamtuka sultani. Jawab oleh si raja ini, aku ini melihat kau ini seorang yang kokoh, mendapat yang kuat. Apabila kau mau menuruti apa yang aku inginkan, kata raja, maulah ditawari kedudukan tok. Sekarang aku bagi kerajaanku iki, kawan separuh, aku separuh. Ya apa? Ono tawanan ditawari kerajaan separuh. Masuk akal pun tidak kira-kira ini. Kenapa kok Abdullah sih ditawari? Kok tidak yang lainnya yang dekat-dekat sama dia? Kok orang ini tawanan yang ditawani? Dijawab dengan senyum, sampai dia dirantai, diikat. Jawab dengan senyum oleh Abdullah, wallahi law a'tadani jami'a ma tamlik wa jami'a ma malakatul Arab ala an arji ala dini Muhammad tarfata ain ma fa'altu. Demi Allah, kalau kau berikan semua yang kau miliki dan semua yang dimiliki oleh orang Arab, kerajaan ini semua orang yang dimiliki orang Arab diberikan kepadaku untuk keluar dari agama Muhammad, sekedip mata pun aku tidak mau. Ya Allah, kabeh itu cuma raja tok, tapi seluruh kerajaan Arab diberikan untuk keluar dari agama Muhammad, sekedip mata pun aku tidak bakal lakukan ini. Oke. Iman yang sudah sangat kokoh, tidak tergoyahkan dengan apapun. Awak dewi gak ngerti kerajaan kena 100 juta wis buyar ya. Tak ngono tak kira-kira. Lalu galak, idzan aktuluk, baik kau ndak gelem berarti kamu tak bunuh. Sakarepmu jadi. Mau bunuh mau ini terserah kamu. Kemudian merintahkan Al-Qajjah atau siapa untuk disalib. Fasuliba wa qala liqanasati birrumiyah urmuhu qariban min yadayhi wa huwa yaridu alaihi tanassur fa'aba. Faqala urmuhu qariban min rijlaihi wa huwa yaridu alaihi faraqatu dini fa'aba. Apa ni badal birrumiyah liqanasati fasuliba wa qala liqanasati urmuhu qariban min yadayhi wa huwa yaridu alaihi tanassur fa'aba. Indah dalika amarahum ayakufu anhu wa talaba ilam yanzilu wa nakhsyaba salam. Oh, disuruh lempar yang raja iki mau. Tetap setelah disalib ditawari untuk tanasur, disuruh Nasrani keluar iki, tetap semua nolak keluar dari Islam. Indah dalika amarahum ayakufu wa talaba ilaihim an yanzilu an khasyabati. Setelah itu suruh ngelepas sampai raja iki mau. Thumma da'a bigidrin azimatin fasubba fi azzain. Wis disalib diapakno tetep disiksa ndak mau. Akhirnya apa? Raja memerintahkan untuk gidir-gidir panci yang besar kak rusak piro gede. Disuruh nuangkan minyak. Dan dimasak ambil api. Panci iki mau berisi minyak. Rufi'at ala nar hatta ghalat thumma da'a bi asairain min asaral muslimin. Wis iki sampai mendidih kita di minyak ini, dipanggil 2 tawanan dari kaum muslimin. Fa amara bi ahadihima an yulqa fiha fa ulqiya fa idza lahmuhu yatafattat wa idhamuhu tabdu 'alaiha. 2 dipanggil, 1 langsung disuruh melemparkan tawanan raja. Dilemparkan ke panci yang besar itu. Begitu masuk langsung merotol. Dagingnya dilepas dari tulangnya. Yang sangat besar, mendidih, masuk langsung merotol wis. Ini Abdullah bin Hudzaifah menyaksikan keadaan kita nih. Kemudian raja ini noleh ke Abdullah kita tadi,
Wada'ahu ila nasraniyah fakana asyadda ibaan laha min qabl. Diajak lagi untuk masuk Nasrani. Jawabannya lebih parah dari yang pertama. Yang pertama nolak tok, iki nolak ambil teriak. Bukan tambah takut tapi justru tambah keras jawabannya sama raja. Wis ketika raja iki putus asa, amarabi ayul kafir adilqiya fiha sahibahu falamma dhibabi dama'at aina. Wis raja iki putus asa, dia Pak Nawai tetap tidak mau kokoh dengan akidah. Perintahkan raja untuk mau dilemparkan juga Abdullah ini. Ketika jalan menuju ke panci kita di kuali ini, kelihatan nangis Abdullah, mengeluarkan air mata. Fagalisan kasih makin innahu baka. Al-Gojo atau prajurit raja ini mau ngomong, raja dia sekarang sedang menangis. Kira raja dia ini takut untuk dimasukkan. Suruh manggil raja, kau kan gorine mana, kau balik mau mana. Halamma muthila bayade arada alaihi nasraniyah fa'aba. Tawari untuk keluar dari agamanya lagi, tetap tidak mau, nolak. Takon raja, lha apa kon mau kok nangis? Waktu mau diperintahkan mau dimasukkan ke dalam panci itu. Tadhabu nafsu wa qad asja ayakuna li bi'adadi ma fi jasadi min asy'ari anfus wa tulquluha fi hadzal qidr fi sabilillah. Aku menangis ini bukan karena aku takut untuk dimasukkan ke dalam panci. Karena yang aku nangis itu Quran fil qidr, kalau aku dimasukkan sekarang wis mari aku entek, kata dia. Tapi yang aku inginkan iki apa? Aku kepingin iki dimasukkan balik mana, dimasukkan mana sampai 1000 kali. Sampai jumlah rambut ini dikeluarkan, dimasukkan lagi, digodok, dimasukkan lagi, fisabilillah. Bukan takut masuk, tapi apa? Kepingin dimasukkan terus. Yang dia takuti kalau masuk bakal mati wis mari. Bukan takut matinya, pinginnya dimasukkan terus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya apa? Karena apa? Iman sudah menyatu dengan darah daging. Yang ada dalam pikiran dan hati beliau surga Allah, ganjaran yang diberikan oleh Allah syahid. Wis tidak adalah lain. Dan mereka tahu akan kehidupan dunia dan bagaimana kehidupan akhirat. Galalaya halaka antugabbila ra'si wa khalli anka. Hari mbek raja iki ndelok kekuatan iman iki koyo ngene iki ya rada heran raja. Kalau begitu maukah kau mencium kepalaku, jadi raja? Aku lepas kon. Jadi Abdullah, bukan cuma aku tapi untuk semua kaum muslimin yang katawan. Jadi bukan mementingkan dirinya. Ini tawarannya waktu enak misalnya, cuma mencium kepala. Tapi jawab Abdullah, bukan cuma untukku tapi untuk semua tawanan kaum muslimin. Faqala wa an jami'il muslimin, itu. Ya semua, jadi raja, semua kaum muslimin. Faqala Abdullah faqultu fi nafsi aduun min a'da'illah wa qabiru fa yukhalli anni wa an asara muslimin jami'an la dhaira fi dhalik. Ngomong dengan dirinya, iki musuh daripada musuh Allah. Aku cium kepalanya, jadi deh. Tapi aku dilepas dan semua kaum muslimin juga dilepas. Insya Allah kalau anu tuh jadi deh, tidak ada masalah. Tumadana minhu wa qabbala ra'sahu. Dekat ke raja, langsung dicium kepala raja ini. Fa'amalakum ajma'u la asara muslimin wa an yadfa'uhum ilaihi fadufi'u. Faqadima Abdullah harif raja memerintahkan an yajma'u lahu asara, kumpulkan semua untuk dilepaskan semua tawanan ini. Jadi ini ceritanya Abdullah bin Hudzafah.
Kalau kita lihat bagaimana kekuatan iman mereka, iki dak oleh musibah lho, cuma dia apa? Ditawari sedemikian iki wis ketok, tapi tetap tidak merubah hati mereka, menggoyahkan hati mereka sama sekali. Ketok kenin di ngarepe. Ketok ini tetap tidak mulai tawanan duit kok istilahnya kok sekarang anak kadang diteror kayak iki belum dikasih uang, tidak mau kasih, tidak mau dibunuh, tapi tetap milih mati. Karena apa? Yang diharapkan adalah surga, dan bukan cuma itu saja, kepingin berulang mati. Dan terakhir ikut tadi apa, tawan raja mencium kepala raja, tapi dengan catatan membebaskan semua pasukan kaum muslimin. Qadima Abdullah bin Hudzafa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa akhbarahu al-khabar fasurra bihil Faruq a'dhamus surur. Kemudian sampai pulang menemui Sayyidina Umar bin Khattab dan beritahukan tentang kabarnya, maka sangatlah gembira Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dengan perjuangan Abdullah bin Hudzafa. Walamma nadhara ilal asra qala haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'si Abdullah bin Hudzafa. Sepatutnya dan seharusnya bagi kaum muslimin tawanan ini tadi untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafa. Wa ana abda bidzalik, dan aku yang mulai, kata Sayyidina Umar, dipegang dicium kepala Abdullah bin Hudzafa oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Dari itu jasa sahabat kepada kita semua ini sangatlah besar. Ya Allah, kita lihat bagaimana perjuangan mereka, roh apapun dikorbankan demi Islam, demi agama Nabi Muhammad SAW, demi membela agama Allah, dan dia pada jalan yang benar. Bukan kayak saya kadang fisabilillah tapi sing diperangi kaum muslimin. Ini bukan jihad fisabilillah tapi fisabilillah apa karena syaitan ta'ala. Ini dengan orang kafir benar-benar jihad. Kata inilah sedikit cerita Abdullah bin Hudzafa. Semoga ini jadi pelajaran buat kita untuk kekuatan iman kita, dan semoga akan menambah rasa cinta kita kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma la taj'al minna wala ma'ana wala fina syaqiyan wala mahruma. Allah marbutna bi Nabi sallallahu alaihi wasallam bil salihin rabtana yanhar warzuqna kama la rasulullah jami'an wa barzana khala hadina wal salih jami'an la rahjana ala al-qawmi wa rahmatullahi wa walidayhima. Masyaallah Agus maksum dia jangan berbahasa walidayhima wa ikhwanihima wa sulim wa faruhim an Allah ta'awashahum birahmah wal maghfirah wal jannah farajana wa subhanahu wa ta'ala bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.